Shalom saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam sehat. Hari ini kembali kita bersama-sama merenungkan renungan penyejuk iman kita pada hari ini. Namun sebelumnya mari kita awali dengan berdoa. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudari dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang kekasih, hari ini kita merenungkan satu tema tentang jangan membenci dalam hati. Firman Tuhan dalam kitab Imamat pasal yang ke-19 ayat yang ke-7 mengatakan, janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Saudara yang kekasih, apakah sekarang saudara sedang membenci seseorang di dalam hatimu? Apakah sekarang saudara sedang tidak suka dengan seseorang, tetapi saudara menyimpannya di dalam hatimu? Kira-kira siapa ya gerangan? Atau mungkin saudara sedang menyembunyikan ketidaksenanganmu itu terhadap seseorang. Atau saudara mengatakan saudara tidak membenci dia, tetapi dalam sikap, dalam perkataan dan tingkah laku saudara sepertinya tidak senang dengan dia. Dan itu kelihatan nyata. Pasti akan kelihatan saudara seperti apa saudara menyembunyikannya. Dalam sikapmu, dalam sikap saudara akan terlihat bahwa saudara sedang tidak menyukai seseorang. Bagaimanapun saudara menyembunyikannya, itu pasti akan terlihat. Tentu saudara yang kekasih, setiap orang, setiap kita pasti pernah membenci orang lain dalam hati kita, bukan? Beda ya saudara, membenci orang lain di dalam hati dan membenci secara terang-terangan. Ya, kalau membenci secara terang-terangan langsung aja katakan aku benci sama kamu, aku gak suka, gitu ya. Tetapi kalau membenci di dalam hati, nah itu yang repot. Kalau saudara sedang membenci seseorang di dalam hati, saudara akan merasa bahwa apapun yang dilakukan oleh orang itu selalu salah di mata saudara. Benar ya? Kalau saudara misalnya tidak menyenangi seseorang dan saudara menyembunyikan itu, ya orang lain sepertinya tidak melihat, tidak tahu, tetapi dalam perilaku saudara setiap hari itu kan kelihatan. Kalau saudara membenci seseorang dalam hati saudara, pasti akan kelihatan dari sikap saudara. Yang pertama itu, kalau saudara membenci seseorang, apapun yang dia lakukan pasti di mata kita salah. Tidak kita ungkapkan benci kita ini, tetapi apa yang dia lakukan kok kayaknya kita gak suka gitu ya. Selalu salah saja. Apa yang dia kerjakan salah di mata kita. Dan dalam kehidupan setiap hari, kita maunya menghindar terus dari dia. Kalau dia masuk dari pintu samping, kita masuk dari pintu belakang. Ya. Kalau dalam satu ruangan, dia duduk di barat, kita duduk di timur. Kalau sudah kita lihat dia dari jauh, dia mau menuju ke arah kita, kita pasti cepat-cepat mencari jalan yang lain. Benar bukan? Nah, kalau kita membenci seseorang di dalam hati kita, pasti ini saudara-saudara, kita selalu menjelek-jelekkan dia. Iya toh? Kita menjelek-jelekkan dia, ya. Bahkan kepada orang lain juga kita membeberkan segala kekurangan dan keburukannya. Kalau kita membenci seseorang di dalam hati kita selalu mencari-cari kesalahan dia, benar nggak? Di mana ya kesalahannya ya? Selalu kita melihat dia, di mana kesalahannya ya? Kapan dia kedapatan melakukan kesalahan? Kita
kita selalu mencari, menunggu dia melakukan kesalahan. Kalau kita membenci orang lain di dalam hati kita, saudara-saudara yang kekasih, bahkan kita juga tidak suka dengan orang-orang yang ada di sekitar dia. Lucu bukan? Kita benci kepada si A, tapi orang yang dekat kepada si A, kita juga ikut benci. Kita nggak suka. Siapa yang menjadi temannya kita nggak suka. Itulah kalau kita membenci seseorang di dalam hati kita. Nah, apakah saudara nyaman dengan situasi itu? Tentu tidak nyaman, bukan? Kalau kita membenci seseorang di dalam hati kita, kita sakit sendiri, saudara yang kekasih. Itulah sebabnya firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita, janganlah membenci sesamamu di dalam hatimu. Mengapa? Mengapa, saudara? Adanya kebencian yang di dalam hati kita, itu pasti akan mendatangkan dosa. Dosa, saudara. Kenapa? Karena hal itu dapat menyebabkan keinginan-keinginan yang tidak baik dalam hati kita terhadap dia. Karena kebencian kita terhadap dia, bila kita melihat dia, kok kayaknya kita mau, dia itu maunya mengalami kecelakaan, dia itu maunya mengalami kehancuran, dia itu maunya mengalami kegagalan, maunya reputasinya itu rusak. Nah, bahkan yang lebih parah, saudara, dan ekstrim, ada orang-orang yang membenci di dalam hati terhadap seseorang. Dia bisa sampai merencanakan pembunuhan terhadap orang itu. Itu sebabnya, saudara yang kekasih, kalau kita tidak senang dengan orang lain, kita tidak suka dengan orang lain, jangan membenci di dalam hatimu. Tetapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita, tegurlah dia, katakan kepada dia. Kenapa? Kalau kita menyimpan di dalam hati kita, kebencian kita itu, saudara yang kekasih, ibarat bom waktu. Kita simpan dia, dan suatu saat itu bisa meledak. Maka akan terjadi perang, pertengkaran. Itu sebabnya firman Tuhan dalam kitab Amsal 10 ayat 12 mengatakan, kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Dan ini ditegaskan lagi dalam Amsal 15 ayat yang ke-17, dikatakan, lebih baik sepiring sayur dengan kasih sayang daripada lembu tambun dengan kebencian. Oleh karena itu, saudara yang kekasih, kalau ada sesuatu dari tingkah laku, percakapan, atau perbuatan dari saudara kita yang mengganggu pikiran kita, yang menyakitkan bagi kita, lebih baik kita segera menegurnya. Memberitahukan kepadanya apa kekurangannya, apa kesalahannya, daripada menyimpan di dalam hati dan membiarkan itu menjadi menyimpan kesalahan itu di dalam hati kita, dan membiarkan kebencian itu bertumbuh di dalam hati kita. Kalau dia sudah berakar, dia bertumbuh, apalagi dia berbuah, waduh, saudara yang kasih, itu bisa merugikan diri kita sendiri. Diri kita sendiri juga dirugikan. Kenapa, saudara? Kalau saudara menyimpan kebencian terhadap orang lain, apa yang saudara rasakan? Kesal ya, kesal, benci ya, geram ya. Ada kemarahan ya, akhirnya kita sakit kepala, pusing, asam lambung naik, akhirnya kita penyakit emah. Itu kalau kita menyimpan kebencian. Karena kekesalan itu juga, coba, wajah kita juga tidak berseri. Wajah kita penuh dengan kebencian. Wajah kita lama-lama kehilangan sukacita. Tentu saudara-saudara yang kekasih, memang tidak semua orang senang ditegur, betul? Mungkin itu salah satu kendala bagi kita. Kita takut kalau kita menegur orang lain dia tersinggung. Ya, bahkan dia akan memutuskan persahabatan atau persaudaraan atau hubungan dengan kita. Nah,
Biasanya memang orang tidak suka ditegur. Tetapi firman Tuhan dalam kitab Amsal pasal yang kedua ayat kelima mengatakan, lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Firman Tuhan dalam kitab Amsal itu jelas menjelaskan, lebih baik teguran nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Saudara seolah-olah mengasihi dia, padahal di dalam hati ada kebencian. Ya, ada rencana-rencana, maunya dia celaka lah, maunya dia beginilah, maunya dia begini. Oh, enggak bagus. Lebih bagus kita menegur dia nyata-nyata daripada kita mengatakan kasih, tapi kasih yang bagaimana ya? Memang mungkin waktu kita menegur dia atau mengingatkan dia bisa sakit hati kepada kita. Namun firman Tuhan mengatakan itu masih lebih baik daripada kasih kita yang tersembunyi, yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Oleh karena itu saudara-saudara yang kekasih, ingatlah bahwa teguran itu sebenarnya adalah bukti cinta kasih kita kepada orang lain. Kalau kita masih mau menegur orang lain, berarti kita masih mengasihi dia. Saya sering mengatakan kepada anak-anak, kepada teman-teman, kalau saya masih mau menegur, berarti saya belum marah. Saya mengasihi dia. Tapi kalau kita sudah mendiamkan dia, tidak peduli dengan dia, nah itu tidak ada kasih lagi di situ. Jadi teguran itu sebenarnya bukti cinta kasih kita kepada sesama kita. Sebaliknya juga kalau ada yang menegur kita, berarti dia mengasihi kita, mencintai kita. Jangan sakit hati, jangan tersinggung. Jadi jangan susahkan dirimu saudara dengan menyimpan kebencian dalam hatimu. Tetapi beranilah untuk memberitahukan, menegur saudara-saudara yang melakukan atau yang bertingkah laku tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Katakanlah kalau salah, katakanlah kalau benar. Itu tandanya kalau kita mengasihi saudara-saudara kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus, itulah yang memberkati dan menyertai engkau sekalian. Amin. Demikianlah renungan penyejuk iman kita pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati. Shalom.